saja wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Assalamualaikum Bu Ayin. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Aziza. Selamat malam juga. Apa kabar hari ini Bu Ayin? Saya harap Bu Ayin dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Karena saat ini cuaca kurang menentu ya Bu Ayin ya. Nggih Bu Aziza, seperti yang kita alami nggih, memang cuaca kurang menentu, sebentar hujan, sebentar panas. Tapi alhamdulillah Bu Ziza, saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Namun Bu Ziza, ada sesuatu yang sedikit mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Mungkin saya bisa sharing atau curhat sama Bu Ziza. Mungkin Bu Ya, Ziza bisa. ada waktu nggih? Nggih. Ya Bu Ayin, silakan dibicarakan atau apa saja yang mau ingin dicurahkan, saya persilakan. Jadi begini Bu Ziza, ini tentang peserta didik saya. Saya ingin menyampaikan sesuatu, mungkin nanti Bu Ziza ada solusi atau ada pertimbangan-pertimbangan bagi saya supaya peserta didik saya nanti itu bisa lebih baik begitu Bu Ziza. Oh, oke. Jadi yang ingin diobrolkan Bu Ayin ini mengenai peserta didiknya Bu Ayin ya, untuk mencari solusi yang terbaik mengenai permasalahannya. Oke, Bu Ayin, saya silakan dengan senang hati ingin mendengarkan cerita dari Bu Ayin. Jadi begini, di kelas saya sekarang itu kan mengajar kelas 6 ya Bu Ziza. Ada salah satu peserta didik saya itu yang apa ya, dia itu kurang bisa kooperatif. Dalam artian seperti ini, ketika pembelajaran dimulai, dia itu tidak bisa diam, tidak bisa diam, dan tidak bisa diamnya itu dia mengganggu temannya yang lain. Dan lagi dia juga sering tidak masuk kelas, sering tidak masuk sekolah, bolos Bu Ziza. Mungkin apa ya Bu Ziza? Jadi si anak ini tuh kalau nakal, ya mohon maaf ya, bukan dikatakan nakal nggih. Hiperaktifnya itu dia tuh mengajak-ngajak temannya untuk tidak memperhatikan pelajaran begitu loh Bu Ziza. Oh, ngoten. Berarti Bu Ayin ada salah satu siswa yang mempunyai perilaku yang kurang baik, ngoten nggih? Kurang baik. Oke Bu Ayin, lantas apa yang Bu Ayin inginkan dari percakapan kita malam ini? Saya berharap ya Bu Ziza, dari percakapan kita ini nanti saya bisa menemukan solusi supaya anak didik saya ini bisa berperilaku yang lebih baik, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tidak mengganggu temannya, dan lagi dia tidak lagi bolos sekolah. Gitu Bu Ziza. Oke Bu Ayin, sebelum kita mencari solusi, saya mau bertanya dulu kepada Bu Ayin. Kira-kira indikator baik menurut Bu Ayin itu seperti apa sih? Indikator baik menurut saya, satu nggih, pembelajaran, indikator baik untuk murid saya ini Bu Aziza nggih, untuk murid saya yang kurang baik ini ya. Si anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib, dengan maksimal. Yang kedua, dia tidak mengganggu temannya, dan yang ketiga, dia tidak bolos sekolah lagi. Begitu Bu Ziza. Oke. Tadi indikator baik menurut Bu Ayin itu anak itu bisa tertib
tidak bolos lagi, tentunya tidak suka mengganggu temannya, ngoten nggih. Oke, kira-kira menurut Bu Ayin apa sih yang bisa Bu Ayin lakukan supaya bisa merubah pikiran anak tersebut dan bisa memenuhi indikator baik yang atau kriteria yang Bu Ayin sampaikan tadi? Kira-kira yang bisa Ibu lakukan itu apa, Bu? Mungkin saya bisa melakukan pendekatan Bu Ziza, pendekatan secara personal kepada anak itu, dan juga kepada orang tuanya. Kalau anak sering bolos ke sekolah, tentunya anak ini kan di rumah saya itu akan melakukan pendekatan kepada orang tuanya, kira-kira orang tuanya ini ngerti ndak anak itu tidak masuk sekolah. Jangan-jangan anak ini berangkat tapi tidak sampai sekolah. Saya melakukan pendekatan dulu dengan orang tuanya dan tentunya saya juga akan melakukan pendekatan dengan si anak ini. Saya akan mencoba untuk mencari tahu mengapa dia tuh kok sering mengganggu temannya dan tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal di kelas. Ngoten Bu Ziza, melakukan pendekatan secara personal. Oke. Tadi Bu Ayin sudah merencanakan melakukan pendekatan secara personal. Jadi rencana aksi kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Insya Allah sesegera mungkin besok. Pertama yang akan saya lakukan adalah saya memanggil anak ini. Mungkin saya akan mulai berkomunikasi, saya melakukan pendekatan, saya tanya dengan halus, kira-kira kenapa nak, apa yang terjadi, mungkin dia ini ada sesuatu hal sehingga dia berperilaku seperti itu kepada temannya. Terus kalau nanti saya sudah mendapatkan jawaban dari si anak ini, saya akan melakukan pendekatan kepada orang tuanya via WhatsApp dulu, saya WA, saya tanya dan saya beri tahu kondisi anaknya di sekolah itu seperti apa. Seperti itu Bu Ziza. Oke, baik Bu Ayin, sangat luar biasa ya semangatnya. Semoga ini juga nular ke saya juga. Berarti besok Bu Ayin itu langsung melaksanakan dan semoga dengan langkah-langkah yang sudah Bu Ayin ambil tadi bisa mengubah sifat atau perilaku siswa tersebut menjadi lebih baik. Kemudian kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bu Ayin ambil untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Oke. Jadi setelah saya melakukan pendekatan Bu Ziza sama anak ini, saya tahu permasalahannya, saya beritahu, kemudian saya akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas nanti saya akan menggiring anak-anak supaya memunculkan suasana kondisi belajar harus kondusif, harus baik, tidak boleh ada yang ini, ngoten nggih, kesepakatan kelasnya seperti itu. Nanti setelah ada kesepakatan kelas itu dan ternyata si anak ini masih melakukan hal yang sama, mungkin nanti saya akan melakukan segitiga restitusi dengan anak ini, seperti itu. Dan untuk yang tadi sama orang tuanya, mungkin kalau sudah saya koreksi beberapa hari, kalau si anak ini masih tetap tidak masuk sekolah dan masih bolos, mungkin saya akan melakukan home visit kepada orang tuanya. Saya akan berdiskusi secara langsung. Luar biasa ya tindak lanjut dari Bu Ayin, dari mencari tahu terlebih dahulu permasalahan anak tersebut, terus membuat kesepakatan kelas. Jika kesepakatan kelas itu dilanggar, Bu Ayin juga melaksanakan segitiga restitusi. Sangat luar biasa Bu Ayin, saya sangat mengapresiasi sekali. Nah, terkait solusi yang sudah Bu Ayin rencanakan tadi, tentunya membutuhkan komitmen. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Ayin lakukan agar semua rencana aksi bisa berjalan dengan baik dan tentunya
dalam menjalankan komitmen itu Ibu tidak mungkin ya bisa berjalan sendiri ya Bu ya. Nggih, nggih, Nah, tentunya Bu Ziza pasti seperti itu. pasti Bu Ayin itu membutuhkan dukungan dari orang sekitar. Nah, kira-kira seperti apa komitmen Ibu dan dukungan yang Bu Ayin harapkan agar bisa membantu Bu Ayin? Oke. Untuk menyelesaikan permasalahan saya ini Bu Ziza, tentunya saya butuh sekali dukungan dari semua pihak, terutama dari kepala sekolah, dari orang tuanya, orang tua anak ini, dan juga teman sejawat. Komitmen yang saya ambil, saya akan berusaha benar-benar melakukan rencana aksi saya ini dengan sebaik-baiknya, dan akan saya evaluasi bagaimana perkembangannya. Kalau memang ada butuh hal yang diperbaiki atau hal yang kurang, akan saya diskusikan dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Seperti itu Bu Ziza. Oke, ya betul sudah disampaikan Bu Ayin. Kita itu dalam mencapai sebuah tujuan, apalagi untuk peserta didik, kita itu tidak menyelesaikan sendiri. Kita butuh dari orang-orang sekitar. Ini sangat luar biasa Bu Ayin, dari melakukan pendekatan secara personal, membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, sehingga siswa Bu Ayin tadi itu lebih bertanggung jawab lagi saat proses pembelajaran. Jadi dari Bu Ayin bercerita tentang keluh kesahnya ke saya tentang anak didiknya yang mempunyai perilaku yang kurang baik tadi. Kemudian Ibu tadi sudah memaparkan penyebabnya, ternyata Ibu sudah memikirkan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan yang sudah ada. Saya yakin Bu Ayin itu bisa mengatasi permasalahan tentang anak tersebut. Secara tidak sadar, Ibu itu sudah beres. Ini tentang permasalahan, bagaimana perasaan saat ini Bu Ayin? Oh begitu ya? Secara tidak langsung sudah sadar, walaupun saya belum melakukan rencana aksi nggih Bu Ziza. Ya alhamdulillah Bu Ziza, sedikit lega. Dari kemarin itu kok saya merasakan pembelajaran ini kok tidak bisa maksimal. Anak-anak itu kalau sudah pulang gitu mesti ada banyak yang WA, "Bu ini tadi bagaimana Bu?" Banyak yang bertanya ulang begitu loh Bu Ziza. Terus saya merasa anak-anak ini kok tidak bisa menerima dengan maksimal, dan memang karena ada temannya yang ini tadi yang ngerasain, jadi itu menjadi beban pikiran saya sendiri. Tapi setelah ini bisa guys, setelah kita ngobrol ini kok masa saya wis mari, tapi saya belum beraksi nih. Tapi sedikit lega Bu Ziza. Oke, Bu Ayin, nanti kalau kegiatan ini itu sudah dilaksanakan, saya mohon ya Bu Ayin dikirimi dokumentasinya atau tahap-tahapannya dalam penyelesaian permasalahan ini. Barangkali kalau di lembaga saya atau di kelas saya ada kasus yang sama seperti Bu Ayin, saya bisa menerapkan sesuai dengan yang Bu Ayin laksanakan ini. Oke, siap-siap, tapi semoga janganlah Bu Ziza nggih. Cukup di kelas saya saja nggih. Siap, nanti akan saya kirim dokumentasinya, mungkin itu langkah-langkahnya atau berupa foto kegiatannya ngoten nggih Bu Ziza. Siap nggih. Terima kasih nggih Bu Ziza, saya sudah diberi secara tidak langsung saya ini ternyata saya bisa ngoten nggih menyelesaikan ini dengan bantuan Bu Ziza tadi. Terima kasih Bu Ziza, terima kasih sekali. Iya, sama-sama Bu Ayin. Baik Bu Ayin, barangkali ada yang mau kita obrolkan lagi, apa sudah cukup? Nampaknya sudah cukup deh Bu Ziza. Mudah-mudahan saya tidak ada permasalahan lagi. Tapi kalau ada masalah lagi, saya akan ini lagi Bu Ziza, berkonsultasi lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan jenengan. Ya Bu Ayin, sudah cukup ya Bu Ayin deh. Terima kasih sudah mau berbagi keluh kesah dengan saya. Oh, saya juga terima kasih dibukakan mata batin saya. Mata batin. Terima kasih nggih Bu Ziza, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Ayin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Selamat malam Bu Ziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat juga Bu Ayin. Alhamdulillah senang sekali nggih Bu Ziza, hari ini kita berjumpa. Bu Ziza, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu Ayin. Sehat ya, tambah cantik, tambah mempluk-mempluk saja Bu Ziza. Alhamdulillah. Kabarnya sekolahan bagaimana Bu Ziza? Kepala sekolahnya menjadi pengawas, aman? Aman Bu, aman. Anak-anak bagaimana Bu Ziza? Aman? Aman. Tapi ada beberapa hal yang ingin bicarakan dengan Bu Ayin. Karena ada beberapa permasalahan ini yang hadapi Bu Ayin di dalam kelas. Oke. Monggo Bu Ziza, mau ngomong apa ini? Ada permasalahan apa ini dengan anaknya? Apa anak-anak ini sedih karena ditinggalkan ibu kepala sekolah atau bagaimana? Untuk itu anak-anak belum. Gini ya Bu Ayin. Saya jadi kelas 2 ya Bu. Nah, saya itu sering melihat anak-anak itu suka membuang sampah sembarangan ngoten Bu. Terutama di laci meja. Nah, kalau sehabis beli jajan atau snack, itu bungkusnya itu tidak dibuang di tempat sampah Bu, melainkan ditaruh di atas meja. Gitu Bu Ayin. Oh gitu. Jadi nanti arah pembicaraan kita ini tentang muridnya Bu Aziza yang belum bisa membuang sampah di tempatnya. Membuang sampahnya sembarangan nggih Bu Ziza, bahkan di dalam laci. Dikira itu harta karun mungkin. Ngoten nggih Bu Ziza. Itu kelas 2 nggih Bu Ziza anaknya? Iya Bu. Jadi tujuan saya ini itu mencari solusi untuk mengatasi anak-anak supaya bisa membuang sampah pada tempatnya Bu Ayin. Oke, nah sebelum Bu Ziza menemukan solusi, mencari solusinya, kira-kira Bu Ziza sudah tahu nggak penyebab mengapa sih anak-anak itu kok belum bisa membuang sampah di tempatnya atau membuang sampah sembarangan? Apa kira-kira Bu Ziza penyebabnya? Menurut saya itu Bu ya, kurang kesadaran anak-anak terhadap kebersihan lingkungan ya Bu. Kesadaran anak-anak terhadap kebersihan lingkungan. Menulis refleksinya di main room. Selain kurangnya kesadaran dari mereka, kira-kira apa lagi ya Bu Ziza yang menyebabkan anak-anak itu belum bisa membuang sampah pada tempatnya? Yang jenengan ketahui selain itu. Evi menulis refleksinya di chatbot di main room. Anak-anak kurang tahu bahayanya kalau membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan penyakit. Kalau sudah boleh kok list dari poinnya ya. Nanti kan bisa jadi sarang nyamuk dan sebagainya katanya Bu. Itu kan sangat berbahaya Bu. Oh begitu nggih. Jadi kurangnya ada pemahaman anak-anak terhadap bahaya membuang sampah sembarangan, ngoten nggih. Kurang pahamnya anak-anak gitu nggih Bu Ziza. Dari permasalahan yang sudah Bu Ziza gambarkan tadi, kira-kira menurut Bu Ziza apa sih langkah yang cocok atau rencana yang akan jenengan lakukan untuk mengurangi ketidaksadaran mereka? Menumbuhkan kesadaran mereka supaya bisa membuang sampah pada tempatnya. Napa Bu Ziza? Begini Bu Ayin, saya punya rencana. Nanti di tengah-tengah pembelajaran saya akan menayangkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan. Selain itu, saya juga akan menyediakan tempat sampah yang mudah dijangkau oleh siswa. Terus saya juga akan terus mengingatkan Bu, saya tidak bosan mengingatkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Mungkin saya juga akan menambahi dengan kesepakatan kelas juga Bu Ayin. Oke, bagus sekali nih Bu Ziza. Pertama berarti digugah dari kesadarannya dulu nggih, ditayangkan sebuah video supaya mereka itu tahu apa dampak membuang sampah sembarangan. Setelah itu jenengan fasilitasi mereka. Kalau kesadarannya sudah tumbuh, berarti mereka harus membuang sampah di tempatnya.
terus dijaga secara intens ngoten nggih. Bagus sekali ini solusi dari Bu Ziza. Nggih. Apakah Bu Ziza punya solusi lain agar dampak positif yang Ibu gagas ini bisa dirasakan oleh seluruh kelas nggih Bu Ziza, tidak hanya di kelas jenengan. Lebih-lebih nanti bisa Nggih. seluruh warga sekolah nih Bu Ziza. Mungkin ada Iya. solusi lagi Bu Ziza? Ya Bu Ayin, tadi solusi yang saya tawar itu di kelas ya Bu. Ini saya juga punya rencana Bu. Ternyata setelah saya mendapatkan permasalahan seperti ini, saya juga mengamati lingkungan sekitar. Nah, ternyata Bu, anak-anak itu juga banyak membuang sampah sembarangan. Kalau jam istirahat, itu saya lihat banyak sampah yang berserakan di halaman sekolah. Saya juga berencana untuk konsultasi dengan kepala sekolah karena beliau kan sebagai pemangku kebijakan, jadi nanti saya akan menyampaikan permasalahan ini supaya ada tindak lanjut dari kepala sekolah. Kebetulan minggu depan itu mau ada bulanan, barangkali pada saat itu saya bisa mengusulkan untuk tema proyek semester 2 ini bisa dengan tema Bumi Lestari. Biar anak-anak itu nanti bisa membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ngoten Bu Ayin. Oh, nggih. Luar biasa nih Bu Ziza. Temanya Bumi Lestari. Berarti agar bumi kita tetap lestari, anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan tetap hijau, bersih, dan asri. Nah, begini Bu Ziza, terkait solusi yang sudah panjenengan rencanakan, tentunya membutuhkan komitmen ini Bu Ziza. Kira-kira komitmen apa yang akan panjenengan lakukan agar semua rencana aksi yang bagus sekali tadi, tersusun secara rapi tadi itu bisa berjalan dengan baik, dan tentunya Bu Ziza, program sebagus itu jenengan butuh bala kurawa nih membantu. Ngoten nggih, kira-kira siapa yang jenengan butuhkan untuk membantu jenengan mendukung rencana ini Bu Ziza? Ini sangat bagus Bu Ziza. Itu supaya permasalahan saya ini bisa teratasi, yang jelas memang betul apa yang sudah Bu Ayin sampaikan tadi. Saya itu harus berkomitmen. Kalau tadi saya menayangkan video-video tentang dampak dari membuang sampah sembarangan, itu akan terus saya lakukan. Bahkan nanti ketika ada siswa saya yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, saya bisa melakukan segitiga restitusi. Kemudian untuk rencana P5 itu nanti Bu, saya berkomitmen akan ikut andil menentukan dimensi, menentukan kegiatannya itu seperti apa. Mungkin saya juga akan berkolaborasi Bu Ayin dengan mendatangkan ahli atau narasumber dalam bidang lingkungan. Tentunya itu semua membutuhkan dukungan ya Bu ya, baik dari kepala sekolah dan teman sejawat. Nah, untuk bisa mengimplementasikan program tersebut, saya itu butuh dukungan dari kepala sekolah pastinya, dan juga rekan-rekan guru yang ada di lembaga saya. Oke, luar biasa ya Bu Ziza ini. Dari menerapkan solusi yang Ibu paparkan tadi bisa menjadi tema dari P5 loh Bu Ziza. Akhirnya tidak hanya sebagai solusi permasalahan jenengan nggih, tidak tidak terasa nggih Bu Ziza. Akhirnya bisa melahirkan sebuah proyek yang lumayan bagus, yang cukup besar bagi sekolah. Jadi dari Bu Aziza bercerita tentang keluh kesahnya ke saya tadi, tentang peserta didiknya yang kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian itu tadi sudah memaparkan penyebabnya, ternyata Ibu sudah memikirkan loh solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Saya yakin ini Bu Ziza bisa mengatasi permasalahan tentang sampah yang ada di sekolahan panjenengan. Bu Ziza, secara tidak sadar Ibu ini sudah beres permasalahan nih. Terus ya apa Bu Ziza? Iya, bagaimana perasaannya sampean saiki? Awal tadi itu apa ya Bu ya, ada yang ya Allah ini kapan ya bisa selesaikan masalahnya. Apalagi musim hujan gini ya Bu Ziza ya.
Iya, iya Bu, saya juga mikir di sana di sekolah saya itu lagi hujan nggak ya? Apalagi ada sampah nggak ya? Itu terpikirkan Mm-mm. Bu Ain. Nanti takut Ya, dan ada nyamuk gitu ya. iya, Pikirannya sampai ke situ. ternyata setelah ngobrol dengan Bu Ain ini, awalnya kan galau ya, sekarang jadi plong ngoten Bu. Ternyata kucing yang Bu Ain lakukan ini sangat luar biasa. Alhamdulillah, nggih. Bu Ziza, Alhamdulillah. nanti kalau kegiatan ini sudah dilaksanakan, nggih, tolong saya dikirimi dokumentasinya before after ini, before after terutama nanti yang tadi itu loh, Bu Ziza, di kolong meja. Harta karunnya Ya. masih ada apa tidak? Mungkin nanti ya jangan sampai terjadi di sekolahan saya, tapi kalau nanti ada kasus seperti ini, saya sudah siap dengan solusi yang Bu Ziza praktekkan di tempatnya Bu Ziza, begitu. Jangan lupa ya Bu Ziza, saya dikirimi. Iya Bu Ain, siap untuk berbagi. Nanti kalau program ini sudah saya terapkan, pasti saya akan berbagi dengan Bu Ain. Bu Ain, terima kasih ya malam ini sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Nggih Bu Ziza, sama-sama. Barangkali ada yang mau kita obrolkan lagi tentang hal-hal apa begitu Bu Ziza, atau sudah cukup? Sudah cukup ya Bu Ain, nanti kita Oke. sambung lain waktu lagi. Oke. Terima kasih ya Bu Ain. Sama-sama Bu Ziza. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.